saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau bersyukur. Mulia kasih-Mu, sebab Dialah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri harapan, berikan harapan di dalam kesesatan. Anulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, sucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Engkau menebus kami Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu Tuhan, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Bersyukur kami memuji, kami menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Juru
kami sembah, kami percaya di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Bapa, dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, kami jemaat damai sejahtera baik yang di gereja, yang di rumahnya masing-masing, bahkan dengan saudara kami seiman di seluruh tanah air ini, kami menyatukan hati untuk memuji dan mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah kepada seisi dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang dan kemudian menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia. Hari ini Bapa, hari yang Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk kota kami ya Tuhan. Berkati dan lindungi segenap warga masyarakat dan juga kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini atau sepanjang hari ini di tempat ibadahnya masing-masing memuji dan memuliakan Tuhan. Kami para hamba-Mu yang melayani, tutup bungkus tudungi dengan darah Yesus juga lingkungan tempat kami ini beribadah, dan urapi dengan Roh-Mu sehingga pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat tidak hanya untuk kami jemaat Tuhan, tetapi bagi bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga, kami berdoa, kami buka dan kami layani ibadah peringatan sengsara dan kematian Kristus pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mau naikkan puji-pujian bagi Allah kita Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitabnya pada Yesaya pasal yang 53 ayat yang kelima. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami akan mengangkat pujian bagi Allah kami yang hebat, Allah kami yang besar, dan Allah kami yang hidup. Amin. Pujian bagimu.
bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, segala perbuatan-Mu sungguh ajaib. Dan kami terpesona Tuhan akan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Saudara, kita mau serukan Yesus sebab Dia Allah yang sudah mati bagi kita. Dia membebaskan segala dosa-dosa kita. Haleluya, amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Ku terpesona, sungguh Kau mempesona. Amin. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih, mati bagiku. Amin. Terima kasih. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalanku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Kau mempesona. Amin. Segala perbuatan-Mu, haleluya, hapuskan ragu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih, mati bagiku, mati bagiku. Amin. Terima kasih. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Amin. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Yesus ubahkan, Kau ubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengubah hidup kita. Kita bebas, kita sembuh karena Yesus mati buat kita. Terima kasih. Kau jagai kami Tuhan, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami sudah bersuka dan memuji nama-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Bapa. Dan kami saat ini merasakan kehadiran-Mu Tuhan, dan biarlah itu menjamah setiap kami di sini. Kami umat tebusan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bangga karena kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan. Dan sekarang ini kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai ruangan ini, kuasai tempat dimanapun sekarang ini anak-anak-Mu beribadah. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Roh Kudus terus memampukan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga bersatu hati Bapa. Jikalau ada hal atau apapun yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking biarlah kuasa Roh Kudus saja menguasai kami semua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus Sang Penebus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Sang Penebus sekarang ini kita peringati Jumat Agung, saat dimana Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya ketika berada di dunia ini. Mati ganti saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menanggung dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Atau sudah saya kutip secara lengkap di depan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Kita baca bersama 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah diberi dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ilustrasi yang ada di depan ini adalah ilustrasi yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus yang menjadi Sang Penebus itu. Digambarkan di sini Bapak Ibu Saudara, manusia berada di sisi yang berbeda dengan Allah. Dan di tengah-tengahnya ada jurang yang begitu dalam dan jarak yang begitu jauh. Sehingga sia-sia usaha manusia untuk bisa datang kepada Allah. Oleh sebab itu, oleh karena kasih karunia, saya dan Bapak Ibu Saudara dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan Yesuslah yang menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk menerima penebusan dosa itu, Allah menghendaki supaya kita merespon dan mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang beberapa orang keliru mengartikan kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Menganggap sesuatu yang dalam tanda kutip gratisan, lalu dianggap tidak berharga. Atau bahkan karena kasih karunia Allah, saya bisa ngapa-ngapain saja. Karena sudah ada Tuhan Yesus. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Allah menghendaki kita merespon kasih karunia itu. Ya, memang itu adalah inisiatif Allah. Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Keselamatan itu adalah kasih karunia, pemberian dari Allah, tetapi menuntut
respon, dan kita harus mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyatakan pertobatan kita dan kesungguhan untuk memperbaikinya, dibarengi dengan sikap kita tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu butuh respon dan keterlibatan kita dalam proses keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat lebih jauh apa yang seharusnya kita lakukan untuk merespon Yesus Sang Penebus itu. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mengungkapkan, mari kita ungkap apa yang menjadi dosa-dosa, kesalahan kita. Mungkin Bapak Ibu saya berpikir, waduh kok diingatkan ini lagi ya? Kan saya sudah terima Yesus. Wah, padahal ada yang dari lahir mungkin, ada yang sudah puluhan tahun. Tapi Bapak Ibu Saudara, nanti juga akan kita bahas lagi bagaimana proses iman kita itu berjalan. Tidak hanya berhenti di satu titik ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu berproses terus di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan di dalam sepanjang kehidupan kita pun kita harus jujur. Kadang kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudaraku, saya kutip di dalam ayat yang ke-9 seperti yang sudah tampilkan di depan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 kita baca bersama seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Bapak Ibu Saudara juga kalau ini kurang jelas bisa melihat di layar TV yang ada di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat ayat yang sudah saya salin di depan ini, ada 3 yang saya beri warna yang berbeda, ukuran yang berbeda. Pertama adalah bagaimana kita harus mengaku. Kita tidak mungkin mengungkapkan dosa kita kalau kita tidak mau mengaku. Dan ini adalah bagian dari kita merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang pada hari ini kita peringati. Dosa kita diampuni, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau mengaku dosa kita, kalimat berikutnya ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengaku dan bagian dari Tuhan, I-nya dengan huruf besar menunjuk kepada Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita. Tidak cukup mengampuni, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mau jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti sepakat dengan ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, aminnya memang agak menggetarkan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus mengaku dosa kita dan memohon pengampunan. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat lebih jauh, setidaknya saya boleh mencatat ada 2 hal yang dihasilkan. Ketika kita mengaku, kita mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan kita, dosa-dosa kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, yang terjadi setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah
tentu kita mendapatkan pengampunan dan pendamaian dari Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-5, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-5 dari Mazmur pasal yang ke-32 ini. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 32 ayat yang ke-5. Kita baca bersama 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, dosaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengaku sama seperti penulis Mazmur ini, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, lalu aku mengakui dosaku kepadamu. Ketika kita mau mengungkapkan apa yang menjadi kelemahan kita, dosa-dosa kita, kita mengaku kepada Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan kita juga akan menerima pengampunan dan pendamaian dari Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang jatuh dalam dosa, hakikat manusia ketika jatuh dalam dosa adalah menjadi seteru dari Allah, menjadi musuh dari Allah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada kejadian yang luar biasa, gempa bumi, lalu semuanya menjadi gelap. Dan tirai bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang yang lainnya itu terbelah menjadi dua. Dan Bapak Ibu Saudara, ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali. Syaratnya pun banyak. Tetapi melalui penebusan dari Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu melambangkan apa Bapak Ibu Saudara? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekarang ini sudah mempunyai akses langsung kepada Allah Bapa di surga. Kita yang dulu seteru Allah diperdamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengungkapkan dosa-dosa kita, mengaku kepada Tuhan, kita akan memperoleh penyucian atau penghapusan dari kesalahan dan pembinasaan kuasa dosa, supaya kita hidup kudus. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma pasal 6. Kita baca bersama 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, bahwa ketika kita sudah diampuni dosa kita,
dosa yang ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara itu sudah hilang kuasanya. Di dalam ayat yang ke-6, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, sehingga hidup kita semakin kudus dan berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks memperingati kematian Tuhan Yesus, mengungkapkan dosa-dosa kita ini, yang kita memang harus mengungkapkan, mengakui dosa kita. Tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi, dalam kehidupan kita sehari-hari, mengungkapkan ini, ini juga kita bisa gunakan ketika kita mengungkapkan apa yang menjadi persoalan, pergumulan kita sehari-hari. Sampaikan kepada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, setelah kita mengungkapkan dosa-dosa kita, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita memperoleh penebusan. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 yang sudah kita baca tadi di awal. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, penebusan itu hanya ada di dalam dan oleh Yesus Kristus saja. Seperti yang saya singgung di awal, itu adalah inisiatif dan pemberian Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengeceknya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa kasih karunia itu pemberian dari Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara telah dibenarkan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya dan Bapak Ibu Saudara seperti yang tadi saya singgung, kita sudah bukan lagi menjadi seteru Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara telah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus karena penebusan. Di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengungkapkan dosa kita, kita memperoleh penebusan, kita dibenarkan, dan pembenaran itu tidak ada tanpa hidup, kehadiran dan kasih karunia Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Maksudnya pembenaran adalah, dalam terjemahan Alkitab, firman Allah yang hidup. Pembenaran berarti Allah membenarkan kita di hadapan Allah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya berhenti di satu titik ketika saya dan Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di awal tadi juga saya sampaikan, itu adalah butuh proses. Kita harus meresponinya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, pembenaran seumur hidup itu terjadi di dalam persekutuan saya dan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus. Tentu proses ini adalah proses seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membedakan bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti menyelesaikan tugasnya sudah, bukan itu. Besok Minggu kita akan memperingati kebangkitan. Kebangkitan Kristus itu adalah puncak dari iman kita, orang percaya. Karena apa? Sia-sia iman percaya saya dan Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti, sekali lagi saya sampaikan,
selesai tugas dari Tuhan Yesus. Tidak. Tuhan Yesus tetap berdoa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan rumah dalam tanda kutip bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti firman-Nya, di mana Tuhan Yesus ada, saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya pun juga berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, proses perjalanan seumur hidup ini dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sekali lagi menuntut respon saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Tentu jelas, berkali-kali melalui mimbar ini disampaikan. Berdoa, baca renungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terus kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengungkap, kita mendapat penebusan. Yang ketiga adalah, ini yang luar biasa, saya dan Bapak Ibu Saudara memperoleh kelegaan. Setelah datang kepadanya untuk mengungkapkan dosa dan menerima penebusan oleh iman itu, saya dan Bapak Ibu Saudara juga menerima kelegaan dari Tuhan. Ayat yang sangat populer bagi kita, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Sudah saya kutip secara lengkap Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita membaca ayat ini bersama-sama. Kita baca bersama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita membaca ayat ini biasa menjadi rujukan dalam misalnya khotbah atau renungan tentang pergumulan hidup. Benar, tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca konteks dari ayat ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa mengecek ayat di atasnya, pikulah kuk yang kupasang. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Tuhan Yesus ingin memberikan pengertian kepada murid-murid dan juga orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak hanya berhenti kepada pergumulan hidup saja. Memberikan kelegaan tidak hanya dengan memberikan kelegaan persoalan-persoalan hidup. Ya, Tuhan pasti menolong, tapi lebih dari itu. Bagaimana hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kelegaan. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari mengungkapkan apa yang menjadi persoalan pergumulan kita. Bagian dari Tuhan adalah menebus dosa kita. Ayat yang kita baca sebelum kita memulai puji-pujian tadi, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saya sungguh yakin Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan dari ayat tadi, Yesaya tadi. Kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya bicara tentang sakit fisik saja, tetapi keseluruhan kesembuhan itu diberikan kepada Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu jangan dikasih oleh Tuhan, sampai di sini kita menjadi semakin paham. Sejatinya saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menikmati ini Bapak Ibu Saudara. Kalau beberapa waktu yang lalu ada teks amnesti Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menikmati penebusan ini. Ungkap
tertebus dan menjadi lega. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini tidak hanya berhenti tentang kehidupan setelah kematian, tetapi penebusan Yesus Sang Penebus ini juga terus nyata dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengungkap persoalan kita, pergumulan kita, karena kita tahu Tuhan Yesus sayang saya dan Bapak Ibu Saudara. Khotbah beberapa waktu yang lalu, saya dan Bapak Ibu Saudara ini yang tersayang di hadapan Tuhan. Mari kita ungkap, terima penebusan dan kelegaan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati kelegaan ini dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, yang telah menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana proses penebusan dari Tuhan Yesus. Kita yang dulu dalam kegelapan, sekarang dibawa ke dalam terang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita maknai Jumat Agung ini sebagai hari yang sangat istimewa. Yesus Sang Penebus itu telah mengampuni dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara baru, dan itu butuh respon dari saya dan Bapak Ibu Saudara, mengungkap apa yang menjadi kesalahan kita, dosa-dosa kita, mengaku di hadapan Tuhan, kita menerima penebusan, kita dibenarkan, dan dalam proses kita dibenarkan, itu adalah proses seumur hidup. Kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita sudah melakukan itu, saya dan Bapak Ibu Saudara mendapat kelegaan. Hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara maknai penebusan Tuhan Yesus ini. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita memperingati Jumat Agung, emosi kita terbawa. Apalagi dalam awal ibadah tadi ada video pendek tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu rupa. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara pernah menyadari ini? Ketika dalam ibadah Jumat Agung kita hanya berhenti kepada satu sisi emosi saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tidak hanya untuk membangkitkan emosi kita, bukan itu. Lebih dari itu, saya dan Bapak Ibu Saudara diampuni dosanya, diberikan kelegaan, dan memperoleh hidup yang baru. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita peringati Jumat Agung. Ini adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ini adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sekali lagi, kasih Allah sungguh tak terbukti. Haleluya. Kasih aku Bapak Ibu Saudara, terbukti. penebusan Tuhan Yesus, keselamatan itu adalah kasih karunia. Tapi menuntut respon, tanggapan dari saya dan Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah Haleluya. berkorban bagi Oleh sebab itu mari kita meresponi. tak ada kasih Haleluya. seperti kasih. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menebus. Mari kita ungkapkan sekarang ini apa yang menjadi isi hati kita. Dan terimalah penebusan dan kelegaan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Yesus telah menebus kami. Harganya telah lunas dibayar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang kudus. Dan oleh anugerah-Mu telah membawa kami keluar dari perhambaan dosa. Semua ikatan Tuhan sudah lepaskan. Kami menjadi baru, Tuhan sudah ubahkan kami untuk selalu membawa kemuliaan Tuhan. Namun Bapa, kami sadar oleh kelemahan kami, acap kali kami menjadi bimbang, acap kali kami menjadi kurang sadar bahwa hidup kami sudah ditebus. Karenanya kami mesti berubah. Dan untuk itu Bapa, kami memerlukan pertolongan-Mu. Melalui perjamuan kudus yang siap kami tidak masuki, kami tidak membarui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi jaminan kesanggupan kami untuk berubah, untuk hidup baru hanya bagi Tuhan. Saudara, kita akan menyanyi pujian menyambut perjamuan kudus. Tak kau lupakan diriku. Bapak-bapak pengurus sidang yang bertugas, saya persilakan untuk maju di depan.
haleluya, haleluya. Tuhan, lidah terasa keluh untuk mengungkap betapa agungnya kasih-Mu atas kami. Kristus, anak domba Allah, telah rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib menggantikan kami. Darahnya tertumpah, tubuhnya dipecahkan supaya kami beroleh penebusan, beroleh pengampunan, dan karenanya kami diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kami mensyukuri anugerah ini, Yesus Sang Penebus bagi kami semua. Dan kami mohon kiranya melalui perjamuan Tuhan yang kudus ini, kami beroleh pembaharuan oleh iman dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Mungkin kami seolah-olah bagaikan anak-anak yang nakal, yang diampuni dan lalu berbuat dosa lagi, diampuni dan berbuat kesalahan lagi. Ampunilah kami Tuhan. Pembaharuan persekutuan dengan tubuh darah Yesus pagi ini kiranya memberi kami kekuatan dan kesanggupan untuk sungguh kami hidup taat firman, takut akan Tuhan, tidak lagi mengulang kejahatan, kesalahan, dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Dengan demikian Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami terima daripada-Mu ya Bapa, kami teruskan kepada segenap jemaat-Mu. Semata-mata hanya oleh anugerah-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, kembali kita akan menyanyikan pujian ini. Semua sudah menerima, maka saya persilakan bagi berdiri sambil menunggu. Di belakang Pak, di belakang masih ada yang belum menerima.
siapkan lebih dulu dan di tangan kiri kita pegang. Kita bersyukur kepada Bapa di surga. Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan saudara, dosa saudara, sebab dosa kita sudah dihapus. Hidup Bapak, Ibu, dan saya sudah ditebus. Kita sudah diubah menjadi manusia baru, anak-anak terang, milik kesayangan Tuhan sendiri. Kita bersyukur, kita bersyukur. Dalam pada itu, jikalau ada saudara yang mungkin tubuhmu diganggu oleh penyakit, apapun namanya, yakinilah bahwa oleh bilur Yesus, saudara disembuhkan oleh Tuhan. Jikalau ada keluarga kita di rumah atau bahkan di rumah sakit, kita juga doakan mereka. Sekarang saudara, angkatlah roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Haleluya. Dengarlah pemberitaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oleh iman kami beroleh pembaruan dalam persekutuan dengan tubuh Yesus yang mulia, tubuh yang telah dihancurkan di atas kayu salib, tetapi kemudian telah bangkit mengalahkan maut. Kemanunggalan ini memberi kami kekuatan yang baru. Kemanunggalan ini akan memulihkan, membaharui jikalau ada tubuh kami yang dirusak oleh penyakit. Persekutuan oleh pembaharuan ini juga membawa kami kepada pemulihan atas apa saja dalam kehidupan kami. Ekonomi, pekerjaan usaha, keluarga, rumah tangga, hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Dalam kemanunggalan dengan tubuh Yesus ini, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibaharui, kami sudah beroleh pertolongan-Mu yang ajaib. Saudara, sekarang saudara bisa membuka, mengangkat cawan dan kita akan mendengar pembacaan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Bapa di surga. Oleh iman kami beroleh pembaharuan dengan darah Yesus Kristus. Darah yang telah tercurah dari segenap bilur-bilur, luka-luka Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Darah yang kudus, darah yang mulia. Oleh darah itu dosa kami dihapus
dan dari bilur Yesus kami disembuhkan. Sekarang kami berdoa untuk Bapak Eko Ardianto yang masih dirawat di rumah sakit Haji di Prapen. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami, juga Ibu Sri Suhariningsih di Herkaset. Kami berdoa untuk beberapa keluarga yang ada di kota lain ataupun di rumah bersama-sama kami yang tidak sehat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang harus menjalani isolasi dan pemulihan karena COVID. Dalam nama Yesus, Tuhan limpahkan rahmat-Mu dan nyatakan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami beroleh pembaharuan. Kami kembali dibangkitkan api semangat kami bahwa kami milik Yesus yang tersayang dan bahwa kami sudah ditebus dan diubahkan. Terima kasih Bapa, dan hari ini menjadi titik tolak pembaharuan, pemulihan dalam segala bidang kehidupan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Silahkan duduk saudara. Saudara-saudara, puji Tuhan bahwa ibadah sesi kedua nanti akan diselenggarakan pukul 9.30. Dan besok hari Minggu peringatan kebangkitan Yesus, kita akan melenggarakan seperti hari ini, sesi 1 pukul 6:30 pagi, sesi 2 pukul 9:30. Nanti malam pukul 19 atau 7 akan di-share link untuk mengisi kesediaan daftar hadir. Saudara memang harus cepat, tetapi seandainya saudara pun pada sesi pertama sudah penuh, saudara ambil saja sesi yang kedua. Dan itu sama saja, supaya dengan demikian jumlah kursi yang sudah diatur tidak menjadi berlebih, karena kita memang harus terus disiplin terhadap protokol kesehatan. Dan berikutnya saya perlu sampaikan bahwa di tangan saudara tadi di kursi telah seperti biasa disediakan amplop, tetapi hari ini amplopnya berbeda. Amplop putih yang biasanya distempel persembahan khusus sudah kita tarik, diganti dengan amplop yang berwarna biru atau agak kebiru-biruan. Memang tidak ditulis dengan besar persembahan khusus, tapi seperti ayat yang dikutip, itulah persembahan khusus untuk pengadaan dan perawatan sarana ibadah dan atau dalam kepentingan-kepentingan khusus dipergunakan misalnya untuk Natal dan sebagainya. Terima kasih kepada beberapa saudara yang telah mempersembahkan persembahan untuk Paskah, baik yang berupa telur maupun yang kemudian diwujudkan dengan uang. Uang itu tentu tidak lagi untuk membeli telur, tapi oleh ibu-ibu diatur begitu rupa untuk kepentingan kita dalam peringatan khusus pada hari ini dan pada hari Minggu yang akan datang. Terus berdoa untuk keamanan, kedamaian, kerukunan bangsa dan negara kita. Kita memang harus waspada, tetapi tidak perlu takut bahwa Tuhan itu memberi pelindungan, dan yakinilah aparat keamanan, Polri dan TNI pemerintah akan menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Dan kita semua tentu yang pertama dilindungi oleh Tuhan Yesus, yang kedua dilindungi oleh aparat keamanan di negara kita tercinta. Karenanya terus berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk Polri, berdoa untuk TNI, dan jangan lupa ini masih masa pandemi. Karenanya kita mesti disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi pujian saudara yang minggu lalu kita nyanyikan, percaya saja, percaya saja, percaya memberi kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya, di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Hanya oleh percaya saja, percaya Tuhan Yesus kuasa, percaya dapat tindakan gunung susah dan kesakitan. Hanya oleh percaya saja, percaya Tuhan Yesus kuasa, percaya dapat tindakan gunung susah dan kesakitan. Mari kita sehati berdoa. Terima kasih Bapa. Sungguh kami berbahagia dan bergembira pagi hari ini bahwa memasuki bulan April ini kembali kami boleh beribadah tatap muka pada hari ini dan kemudian pada setiap hari Minggu. Namun Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap taat firman dan tunduk kepada pemerintah dengan disiplin mengikuti penetapan protokol kesehatan di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kami ada, serta kemanapun kami pergi. Kami bersyukur untuk pagi ini dan menyerahkan ibadah sesi kedua nanti pukul 9:30. Kiranya Roh Allah bekerja leluasa seperti saat ini. Tuhan pun bekerja pada ibadah sesi kedua nanti dan juga melawat atas saudara-saudara kami yang turut beribadah di rumahnya masing-masing, bergabung dalam streaming sekarang ataupun nanti ketika mereka mengikuti melalui tayangan record. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-hambamu yang melayani, memberkati kiranya seluruh jemaatmu yang hadir dan juga segenap jemaat di rumah mereka masing-masing. Kami terus berdoa untuk keamanan, kedamaian, kerukunan bangsa dan negara kami, kota kami tercinta, memberkati pemerintah kami pusat sampai daerah, memberkati aparat keamanan Polri dan TNI. Kami mempercayakan keamanan ini Tuhan, tentu terutama dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kami juga mau mempercayakan keamanan ini kepada aparat yang bekerja keras untuk kami semua. Memberkati terus upaya pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona, mengakhiri pandemi ini, program vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan memberkati sehingga pada waktunya seluruh warga sesuai dengan apa yang pemerintah tetapkan, prioritas yang diberlakukan mendapatkan vaksin dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terimalah kurban persembahan kami anak-anak-Mu dan juga ketaatan iman kami semua. Nama Tuhan dimuliakan, kerajaan-Mu diluaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara, mari kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun atas saudara semua dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani, anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, kasih karunia Yesus dan pertolongannya yang ajaib, penyertaan, penghiburan, pembelaan Roh Kudus turun atas saudara semua sepanjang hari ini, sepanjang bulan April ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sebab Bapa sudah memberkati kami. Bapa sudah mendengar dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin.